Ustadz, doakan kami agar tetap semangat kuliah karena saya dan teman-teman saya mulai malas kuliah karena ingin kajian terus. Juga minta semangat untuk seimbang mengejar dunia dan akhirat. Ada ustadz-ustadz sunnah lain yang mengatakan tidak banyak bertanya itu termasuk adab. Mohon pertanyaan ustadz. Pencerahannya ustadz. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Yang kedua dulu ya. Yang kedua, kita husnudzon kepada siapapun, apalagi kepada ahli ilmu atau ustadz-ustadz kita. Maksud tidak banyak bertanya, itu pertanyaan yang gak bermanfaat. Atau arahnya mendebat, show of force, dan lain-lain. Adapun kalau bertanya, mencari kebenaran, jelas ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Dan jelas keterangan Abdullah bin Abbas, bilisanin Saul. Saya ini bisa seperti ini setelah taufik dari Allah, lisan saya tuh hobi nanya. Itu Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas sahabat. Dan kita berusaha meniti jalannya para sahabat. Dan saya yakin bukan itu maksud dari ustadz-ustadz kita. Jadi maksudnya pertanyaan yang nggak produktif, nggak jelas, dan niatnya nggak benar atau adabnya nggak tepat. Allah ta'ala bisawab. Adapun malas kuliah karena semangat ingin kajian terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur, kita ini bakatnya di mana, hasrat atau passionnya ada di mana, terus kita totalitas di bidang yang membuat kita paling bermanfaat bagi umat. Itu poinnya. Jadi kalau memang bakat kita dan hasrat kita memang awalnya ini kimia, ya udah antum totalitas di kimia. Tapi jangan lupa ngaji, jangan sampai drop out. Apalagi habis drop out cuman ngandelin kajian Sabtu malam, ya ini nggak bener juga. Kalau drop out antum harus masuk pondok, itu konsekuensinya. Kalau nggak hancur dua-duanya. Dan ini harus diperhatikan baik-baik. Orang tuh beda, nggak sama. Saya pernah pengalaman saya di pondok dulu, itu ada beberapa teman itu berhenti dari 2 PTN yang sangat terkenal dan berkualitas di Indonesia karena langsung berambisi untuk belajar agama secara khusus. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka rosip atau gagal di semester awal. Semester awal gagal. Padahal bagi kita itu semester yang gampang. Isinya cuma kitabus suar, masmuka, ismi Muhammadun wa anta masmuka, ismi Aliyun. Kaifahal, ana bi khair, gitu-gitu aja. Sobahul khair, sobahul nur, gitu-gitu aja. Gagal tuh dia. Bukan bodoh, bukan. Orang dia lulus PTN. Karena kan nggak semua orang yang punya kecerdasan eksak di waktu yang sama punya kecerdasan linguistik. Karena kecerdasan beda-beda. Sebaliknya pun juga demikian. Ketika kita bilang semester awal gampang, belum tentu kalau kita ikut ujian PTN dia kita lulus. Kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beramal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa yang Allah takdirkan kepada dia. Makanya kan sabda Nabi apa kepada umat Islam? Al-mu'minil mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang saling mensupport satu dengan yang lain, yang saling mendukung. Antum ketika ingin buat bangunan, isi bangunan itu apa? Masa pasir semua? Kan nggak mungkin. Kecuali kalau antum buatnya di Ancol, di Anyer, itu pun hanya istana pasir. Kalau antum ingin benar-benar buat bangunan seperti gedung ini, antum butuh pasir, antum butuh baja ringan, antum butuh beton, antum butuh batu, antum butuh batako, antum butuh air. Begitu juga dengan umat Islam, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai beton, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, dan seterusnya. Itu analogi yang disampaikan Nabi SAW. Dan itu analogi yang simple, cerdasnya minta ampun. Dan itu kan Nabi punya tim yang komplit, hadirin. Tim yang komplit.
Beliau punya penghafal hadis dalam diri Abu Hurairah. Di waktu yang sama beliau punya panglima perang dalam diri Khalid bin Walid, Usama bin Zaid. Beliau punya ahli budaya dan dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya pengusaha-pengusaha yang siap mensupport dakwah dalam diri Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau punya pakar tafsir dalam diri Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Beliau punya sosok yang paling tahu halal haram dalam diri Mu'adz bin Jabal. Beliau punya dai yang retorikanya bagus dalam diri Hudzaifah misalnya. Oh, komplit tuh hadirin. Lihat, Khalid bin Walid, Nabi nggak suruh ngafalin hadis, enggak. Khalid bin Walid disuruh apa sama Nabi? Perang, gitu. Nggak disuruh ngafalin hadis. Ngafalin hadis Abu Hurairah. Karena semua orang tuh ada pos-posnya masing-masing. Yang terpenting bagi antum, apa yang paling bermanfaat itu deh. Kunci eksis hadirin bukan eksis di sosmed, bukan. Kunci eksis itu bukan banyak yang subscribe antum, bukan. Kunci eksis di dalam Al-Quran itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a, buih itu akan hilang dengan cepat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis di permukaan bumi, yang bermanfaat bagi manusia. Jadi setiap antum, selama bidang antum halal, antum merasa apa yang bisa anda berikan, masterpiece apa yang bisa saya karyakan dan itu bermanfaat bagi umat Islam. Kalau itu berhasil dengan niat yang ikhlas, antum akan eksis. Antum akan eksis. Dan antum bisa berkompetisi dengan para ulama, dengan para ustadz. Kalau para ustadz dengan ilmu, antum dengan harta, dengan pemikiran, dengan support, dengan media misalnya. Dan karena belum tentu juga kalau kita banting setir, kita bisa bermanfaat. Cari bidang di mana kita bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu.